Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Irfan Saifullah, NIM 31300-218, Prodi S1 Sistem Informasi Unusa. Di sini saya akan menerangkan materi tentang SEO, yang sekaligus ini adalah tugas dari mata kuliah PTIK. Dan mungkin yang timbul di benak penonton saya kali ini adalah, apa sih SEO? Kapan didirikannya SEO? Siapa yang mendirikan SEO dan kenapa kita harus menggunakan SEO? Tujuan SEO apa? Kenapa harus dilakukan SEO? Dan bagaimana cara melakukan SEO terhadap sebuah website yang kita buat? Di sini saya akan menjelaskan cara singkat pengertian SEO. Pengertian dasar SEO. SEO adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis oleh search engine yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui proses pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma search engine itu sendiri. Mekanisme search engine yang dimaksud adalah crawling, indexing, dan ranking. Atau pengertian dasarnya adalah seleksi sebuah situs blog yang sering dikunjungi kemungkinan akan berada pada posisi paling atas atau utama pada hasil search engine. Dan siapa sih penemu SEO? Kapan sih SEO itu ditemukan? SEO ditemukan pertama kali pada 6 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam yang diposting di Usenet. Pada zaman saat itu, algoritma search engine belum terlalu kompleks sehingga mudah untuk dimanipulasi. Versi awal algoritma pencarian didasarkan sepenuhnya pada informasi yang disediakan webmaster melalui meta tag pada kode HTML situs website mereka. Meta tag menyediakan informasi tentang konten yang terkandung pada suatu halaman web dengan serangkaian kata kunci atau keyword sebagai webmaster melakukan manipulasi dengan cara menuliskan kata kunci yang tidak sesuai dengan konten situs yang sesungguhnya, sehingga mesin pencari salah menempatkan dan memperingkat situs tersebut. Hal ini menyebabkan hasil pencarian menjadi tidak akurat dan menimbulkan kerugian baik bagi mesin pencari maupun bagi pengguna internet yang mengharapkan informasi yang relevan dan berkualitas. Lalu muncullah Larry Page dan Sergey Brin selaku sebagai penemu utama. Awal mula SEO, mahasiswa doktoral ilmu komputer asal Universitas Stanford berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun Backrub, sebuah mesin pencari sederhana yang mengandalkan perhitungan matematika untuk memperingkat halaman web. Algoritma tersebut dinamakan backrang, merupakan fungsi matematika yang kompleks berupa kombinasi antara perhitungan jumlah link yang mengarah pada suatu halaman web dengan analisis atas kualitas masing-masing link tersebut. Berdasarkan prinsip kerja backrang, secara umum bisa dikatakan bahwa halaman web yang memperoleh peringkat tinggi adalah halaman web yang banyak di-link oleh halaman website lain. Nilai backlink juga akan terus semakin tinggi apabila halaman web yang mengarahnya padanya dengan memiliki kualitas yang tinggi. Nilai sebuah link dari situs berkualitas tinggi tersebut, seperti contohnya Yahoo atau Dimos, dapat bernilai tinggi daripada kombinasi nilai link dari 100 situs web berkualitas rendah. Dan Backrub sebenarnya hanyalah sebuah permulaan. Pada tahun 1998, Page dan Brin mendirikan Google yang merupakan versi lanjut dari Backrub. Dalam waktu singkat, Google memperoleh reputasi dan kepercayaan dari publik pengguna internet karena berhasil menyajikan hasil pencarian yang berkualitas dengan tidak dimanipulasi, cepat, dan relevan. Backlink lantas menjadi standar baik bagi mesin pencari lain maupun bagi webmaster yang berusaha agar situs webnya memperoleh nilai backrang setinggi mungkin, sehingga
menempati posisi tertinggi pada hasil pencarian. Dan berikut ini adalah pelaku utama adanya SEO. Seperti Larry Page dan Sergey Brin sebagai pelaku utama yang telah saya sebutkan tadi. Denny Sulfian, mantan wartawan Los Angeles Times yang mendirikan situs web search engine Watch yang aktif, menyoroti perkembangan bisnis dan teknologi pencari. Dan kini dia aktif menulis dan membuat reportase di Search Engine Land. Kemudian Vanessa Fogg, mantan karyawati Google. Vanessa dikenal di kalangan webmaster sebagai konseptor dan programmer yang mengepalai proyek Google Webmaster Central hingga sekarang. Dan Matt Cutts, programmer dan mantan pegawai NSA atau National Security Agency Amerika Serikat yang bergabung dengan Google pada tahun 2001 dan saat ini mengepalai tim penanggulangan spam Google. Selain menjadi karyawan Google, Matt Cutts adalah seorang blogger terkemuka. Artikel-artikel di blognya menjadi rujukan para praktisi SEO dari seluruh dunia. Karena blognya sering menjadi sumber pertama setiap informasi mengenai perkembangan teknologi pencarian Google. Matt Cutts sering dianggap sebagai juru bicara tidak resmi Google. Kemudian, kenapa sih kita harus menggunakan SEO? Dan kenapa harus ada SEO? Alasan kita harus menggunakan SEO antara lain untuk mencari kebenaran akan pengetahuan dan informasi menjadi tolak ukur SEO dalam tingkat keakuratan informasi tersebut. Dan meningkatkan lalu lintas pengunjung situs web, situs blog. Semakin banyak pengguna internet yang mencari isi konten yang ada di situs Anda sesuai dengan keyword tertentu, maka semakin banyak pula yang mengunjungi situs web Anda, penonton. Hal itu dikarenakan tautan yang mengarah ke situs Anda berada pada halaman utama di mesin pencarian. Dan yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Jamaknya pengguna internet saat ini membuat orang-orang yang lebih banyak mencari suatu produk atau jasa melalui mesin pencarian ke situs perusahaan. Anda menggunakan SEO yang baik dan benar, maka mesin pencarian akan mengarahkan pengguna untuk masuk dalam situs perusahaan Anda. Calon konsumen yang berkunjung biasanya adalah mereka yang sudah siap untuk membeli barang. Dan yang keempat adalah konsumen yang mencari jasa atau produk. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menjual suatu produk atau jasa membutuhkan seorang marketing untuk melakukan penjualan. Hal tersebut emang efektif, namun akan lebih terbantu lagi jika sebuah perusahaan menggunakan SEO untuk situs webnya, karena zaman digital membuat orang-orang lebih banyak mengandalkan internet untuk mencari suatu jasa atau produk, dan bukan memilih perusahaan yang sibuk mencari konsumen. Dan yang kelima adalah biaya yang minim tapi efektif untuk pengiklanan. Jika dibanding dengan menjual jasa atau produk melalui iklan, SEO tentu memiliki harga yang jauh lebih terjangkau. Apabila bagi Anda pemilik usaha kecil-kecilan yang memiliki keuangan terbatas namun menginginkan usaha Anda dikenal oleh calon konsumen, Anda dapat membuat sendiri situs menggunakan SEO, dan jika tidak bisa melakukan sendiri, Anda bisa menggunakan jasa SEO yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan iklan. Itulah alasannya mengapa SEO penting bagi suatu web. Jika Anda pemilik bisnis di zaman yang serba digital ini, tentunya akan membutuhkan sebuah situs web agar tidak tersaing dengan kompetitor sejenis. Namun apabila situs Anda tidak menggunakan SEO yang baik dan benar, maka jangan berharap calon konsumen akan melirik produk atau jasa di perusahaan yang Anda miliki atau Anda tayangkan. Dan berikut adalah cara melakukan SEO pada website. Pertama, buat konten yang berkualitas. Untuk melakukan teknik SEO on page, langkah pertama yang perlu Anda lakukan yaitu membuat konten yang berkualitas. Dengan konten yang berkualitas akan mendatangkan banyak visitor yang betah berada di website Anda. Selain berkualitas, konten yang Anda buat juga harus memberikan manfaat. Visitor akan merasa lebih tenang dan berkunjung kembali ke website yang menyediakan konten dengan value atau manfaat bagi pembacanya. Dan gunakan
temuan keyword yang tepat. Setelah menghasilkan konten yang berkualitas, tentunya konten tersebut membutuhkan kata kunci keyword atau keyword yang tepat agar konten yang kamu buat ditemukan di mesin pencarian. Bukan hanya konten, website Anda juga harus menggunakan keyword yang tepat agar memudahkan visitor melakukan eksplorasi website dan berada pada peringkat yang bagus. Dan yang ketiga, buatlah judul halaman semenarik mungkin. Selain keyword, hal yang perlu dioptimalkan dalam sebuah website yaitu judul halaman yang menarik. Judul merupakan elemen utama yang dibaca visitor dari sebuah halaman website sebelum melanjutkan membaca isi dari halaman tersebut. Dan kemudian, jika Anda membuat judul yang menarik di sebuah halaman website, tentunya akan membuat visitor semakin penasaran dan melanjutkan membaca. Oh ya, jangan lupa menyantarkan kata kunci atau keyword pada judul yang kamu buat ya. Dan yang keempat adalah buatlah URL yang singkat dan deskriptif. Poin selanjutnya yang harus Anda perhatikan yaitu URL website. Buatlah URL yang dapat mendeskripsikan isi atau konten dari suatu halaman website dan mengandung kata kunci dan keyword. URL yang mengandung kata kunci dapat mengaruhi peringkat website Anda di mesin pencarian. Contoh sebuah halaman website yang berisi jasa pembuatan website sehingga Anda bisa membuat URL contohnya seperti petik 2 atas domain.com garing jasa pembuatan website petik 2. Dan yang kelima adalah meta description yang menarik. Meta description menggunakan penjelasan singkat mengenai isi dari sebuah halaman website. Meta description digunakan ada hasil mesin pencari untuk menampilkan gambar singkat dari halaman tersebut. Dengan meta description yang menarik akan meningkatkan jumlah visitor website semakin tinggi. Ini tips sedikit yang membuat meta description akan menjadi lebih menarik. Seperti gunakanlah bahasa yang menarik, tidak lebih dari 155 karakter, gunakan simbol atau angka, masukkan kata kunci atau keyword yang Anda gunakan, dan mengandung manfaat bagi pembaca. Dan yang keenam, optimalkan media yang digunakan dalam sebuah website. Tentunya kamu menggunakan berbagai media seperti gambar atau video sebagai pelengkap. Menggunakan gambar atau video akan menjadi nilai tambah bagi website Anda tersendiri nantinya. Namun, penggunaan media yang berlebihan dan tidak berguna juga akan membuat visitor malas untuk berkunjung ke website. Nah, itu yang perlu hati-hati. Mereka hanya akan menganggap media tersebut sebagai spam. Dan berikut ini tips untuk mengoptimalkan media website. Gunakan gambar atau video yang berhubungan dengan konten. Gunakan ekstensi yang tepat, misalnya ekstensi dengan format JPG untuk gambar dan ekstensi MP4 untuk video. Pastikan resolusi gambar sesuai dengan resolusi tampilan website. Kompres gambar supaya lebih optimal. Ini langkah selanjutnya. Dan yang penting tidak mengganggu loading website. Dan yang ketujuh adalah gunakan referencing link. Tips SEO on page selanjutnya yaitu menggunakan internal link. Penggunaan internal link dalam sebuah website juga hal yang dapat meningkatkan optimasi SEO karena secara bersamaan mesin pencari akan mengindeks beberapa halaman website secara bersamaan. Dan itu internal link akan membantu Anda untuk mengurangi tingkat bounce rate website. Tambahkan sadari dengan internal link akan membuat visitor betah di website Anda. Dan gunakan social sharing. Langkah selanjutnya yang bisa Anda lakukan yaitu menyediakan social sharing atau menyediakan tombol share pada website kamu. Dengan begitu, pembaca bisa membagikan artikel kamu, sosial media mereka, jikalau situs yang Anda buat menarik hati pembaca yang tadi. Tentunya hal ini akan lebih mudah dilakukan daripada harus membuka masing-masing aplikasi media sosial setiap kali akan melakukan share. Dan terima kasih menonton dari awal hingga akhir. Saya selaku mahasiswa UNUSA, mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah dalam pengucapan dan tidak jelasan atau nyambung dalam setiap kata-kata yang saya ucapkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.